kabar Bu? Baik. Ibu ini datang ke sini khusus loh ya. Tanpa menunggu hasil anaknya lomba nyanyi. Anak kamu nyanyi juga kayak kamu ya? Dia lagi seneng nyanyi gitu, terus sekarang lagi mulai diikut-ikutin lomba deh supaya belajar berkompetisi. Vokalnya yang ngajarin kamu? Sempat latihan nyanyi, les vokal, terus di rumah juga aku ngajarin. Oke. Ini kita mau lihat dulu postingan ya, Tika yang mau kita tanya ya. Ini postingan tentang kabar duka gitu ya. Dan Tika itu sedih banget ketika mengingat 3 hari lalu Pak Bambang gitu ya. Pak Bambang ini adalah driver kamu. Ini masih driver atau sebenarnya pernah jadi driver kamu? Masih, kemarin masih driver. 3 hari meninggal gitu ya. Dan ya ini kamu cerita ini dengan kayak sedih banget gitu. Amat sangat ya. Mas sekarang masih cerita. Ada 15 tahun sudah bekerja bersama kamu? 12 ya. 12 tahun udah kerjanya. Apa sih yang paling bikin kamu ya sampai kayak aduh gitu? Karena apa ya, Pak Bambang ini udah kayak, kalau kata anakku, aku udah nganggep Pak Bambang kayak kakek aku. Dia bilang kayak gitu. Mungkin anak-anak juga daripada sama ayahnya mungkin lebih banyak ketemu sama Pak Bambang ya, karena dari pagi nganterin mereka les, pulang gitu. Dan beliau tuh kayak paling bisa ngehandle anak-anak aku gitu. Sabar banget gitu. Itu untuk anak-anak. Untuk kamu sendiri? Untuk aku sendiri, beliau ini apa ya, udah jadi kadang-kadang kalau misalnya kita, ini aku pribadi misalnya lagi cerita, lagi sedih, lagi apa, atau lagi berantem nih gitu. Udah sampai di tahap yang bisa cerita sama dia gitu. Kadang aku bisa misalnya lagi ngalamin satu hal yang bete banget atau sedih banget, misalnya di mobil nangis, terus ada dia gitu deh. Sabar ya Bu, dia tuh bisa jadi tempat cerita gitu. Dan pada saat meninggalnya Pak Bambang, gimana kamu maksudnya tahu bahwa kan kalau dari ceritanya kan kayak kamu nggak duga banget ini? Nggak duga banget. Jadi sebenarnya beliau ini emang udah beberapa bulan kemarin itu kan sempat sakit tifus gitu, tapi dia udah masuk lagi kerja. Terus ada satu hari itu dia telepon, dia ketabrak. Nah, ketabrak terus aku tanya, terus yang nabraknya gimana Pak? Gitu, lari Bu, gitu. Terus Bapak udah ada yang ngurusin, udah nih ada adik-adik saya. Terus akhirnya udah dicek, ternyata ada beberapa bagian yang patah kan gitu. Nah sayangnya itu nggak bisa langsung di handle karena beliau punya penyakit jantung gitu. Jadi harus stop dulu obat jantungnya itu. Akhirnya ya udah di treatment pijit apa segala macam. Nah waktu itu sedihnya adalah aku tuh sama suami sempet yang kayak, udah Pak Bambang kita istirahatin aja yuk, kasihan gitu. Jadi dia tuh kadang apa ya, kayak kemarin terakhir dia sakit, dia tuh sampai dia paksain badannya tuh kuat tuh tetap masuk gitu. Terus dia yang suka nangis kayak, saya kasihan sama anak-anak kalau nggak ada saya, dia bilang kayak gitu kan. Sampai dia paksain, dia sakit pun dia masuk gitu. Dan dia tuh selalu bilang, saya sayang banget sama anak yang pertama, suka kepikiran, Uno yang lagi remaja gitu. Terus kita bilang, kita berhentiin aja deh, aku udah kasihan gitu kan sama Pak Bambang. Tapi beliau tuh nggak mau, sampai kemarin terakhir kena tabrak lari itu, tetap nggak mau diberhentiin. Jangan berhentiin saya ya, saya tetap mau kerja kok gitu. Saya mau sampai akhir hayat di tempat ibu sama bapak, dan bener-bener sampai akhir hayat gitu. Dan itu pun kalau pada saat hari itu kita nggak ke tempatnya dia, nggak ke rumahnya, itu nggak ada yang tahu kalau dia udah meninggal. Dia tinggal sendiri? Tinggal sama anaknya yang paling kecil gitu. Dan anak yang kecilnya lagi ada acara sekolah camping ke daerah puncak. Jadi suami juga udah feeling, kayaknya aku mesti hari ini deh ngasihin uang pesangonnya. Aku mau bilang Bapak istirahat aja. Aku nggak ikut ya, aku nggak tega. Aku bilang gitu. Terus abis gitu, ya udah aku aja yang kesana. Terus pas diketok-ketok katanya nggak ada yang buka, ditelepon nggak diangkat. Terus akhirnya dibuka lah sama tetangga-tetangga, dan ternyata udah meninggal di dalam rumah. Kasihan juga anaknya ya. Iya, anaknya nggak tahu, malah kita akhirnya yang bawa Pak Bambang. Aku cuman pesan aja, udah kita urusin sampai ke pemakamannya, sampai terakhir kita bawa ke rumah keluarganya gitu. Anak kamu gimana melewati kesedihan ini? Sedih banget, dia sampai sekarang yang kecil masih suka nangis, masih suka kangen kita. Aku pun kadang-kadang meskipun udah ada driver yang baru, kita kayak kangen Pak Bambang ya gitu. Iya. Terus anak yang kecil juga kadang suka nangis gitu. Aku kangen. Terus dia masih suka, kita ke kuburannya Pak Bambang yuk mah gitu. Jadi sudah sedekat itu gitu. Sudah menjadi bagian dari keluarga gitu ya. Ini ada surat ya dari ini.
gitu. Halo Kak Ira, Kasih Pak ya Bambang di Bambang, sini. udah temenin Kaira gitu ya. Semoga Pak Bambang tenang ya di sana. Makasih ya udah nemenin kita. Makasih udah jadi temen ngobrol. Caira. Makasih banyak Pak. Selamat jalan Pak Bambang. Jangan lupa ya sama kita. Ini yang baca pun di Instagram banyak yang nangis. Oh Ini ya. ceritanya ada Bagas. Bagas ini anaknya Pak Bambang. Oh. Ya ampun, ini dia, kamu tahu dia nulis surat ini? Tahu. Itu di malam pas kita habis bawa jenazahnya ke rumah keluarganya, terus pas pulang ke rumah kita tuh masih kayak percaya nggak percaya beliau udah nggak ada gitu. Kita semua di rumah tuh kayak hening gitu kan, kayak oh udah nggak ada ya dia ya gitu maksudnya. Terus Kak Ira ngegambar di kamar gitu, terus dia tempel, katanya dia aku mau bawa besok ke pemakaman, dia bilang gitu. Jadi ini inisiatifnya dia gitu. Kalau anaknya Pak Bambang umur berapa yang cerita? 15 tahun. Oh, 15 tahun, udah remaja. Terus sekarang dia tinggal sama? Dia sekarang tinggal sama kakaknya, ada yang udah gede, tapi sebagai balas budi kita sama Pak Bambang, ya kita bilang sama keluarga biar Bagas kita yang urus gitu untuk segala sesuatunya, Segala kebutuhannya. Gitu. Oke, kita berlanjut ke ini yang berikutnya ya, mau kita tanya juga. Ini konten kan, Tika ini juga suka bikin konten ya. Salah satu kontennya ini lucu gitu. Mungkin relate untuk beberapa ibu-ibu. Nah, yang berikut konten yang mana sih? Enggak kok, nggak stres. Tapi ngomong sendiri aja Tapi gitu. ngomong sendiri. Ini kamu juga kan ibu, anaknya banyak, Iya. kerja juga gitu. Itu pengalaman pribadi kan? Sebenarnya pengalaman pribadi, karena waktu itu aku sama videografer aku kayak bikin cerita yang relate yuk apa gitu. Kadang-kadang kan orang suka bilang enak banget sih jadi lu gitu, enak banget kamu mah gitu, kamu nggak pernah ini, kamu hidupnya nggak pernah ini. Padahal orang nggak pernah tahu kan gitu yang kita lewatin, capek, stres, ngurus anak kayak apa gitu. Jadi akhirnya kita, ini gue juga sampai segila ini loh, sampai ngomong sendiri gitu. Emang kamu pernah ngomong sendiri? Dalam hati gitu. Ngedumel, Ngobrol lebih di ke sini ya. ngedumel sih. Tapi kalau ditanya tingkat stres kamu paling tinggi itu apa? Tingkat stres paling anak-anak kali ya. Oh, semua soal anak, apalagi kalau anak sakit ya. Iya, kalau sekarang beda lagi karena udah masuk ke fase, anak aku kan udah masuk remaja. Jadi apa yang paling stres di fase remaja ini? Stresnya ngadepin anak yang mulai kayak Membantah. berargumen terus. Terus terakhir kemarin lagi pengen minta motor. Itu stres banget ibu ya, karena khawatir ya. Minta motor, dia sampai ngamuk gitu. Kenapa aku dilarang-larang? Kenapa aku tidak dikasih kebebasan gitu? Baiklah, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.